Angle. Audio Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mata Sosial Indonesia ada di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Tunjung Tirto. Alhamdulillah, Kecamatan Singosari. Saya bertemu dengan wanita Kartini milenial dan tetes milenial yang benar-benar menjadi inspiratif dan perjuangannya luar biasa ya. Ini mudah-mudahan jadi inspiratif bagi perempuan di luar sana. Begitu, kira-kira begitu ya, Bu. Saya mohon izin nih, Ibu. Ibu dengan kesibukan yang begitu padat, punya tanggung jawab moral yang tinggi untuk memajukan desa sehingga lahir BUMDes atau apa ini namanya klinik, unit pengelolaan usaha. Intinya memberikan efek ekonomi kerakyatan kepada masyarakat itu kan bukan hal yang mudah. Kira-kira apa nih kalau Ibu nggak keberatan untuk membagikan trik kepada wanita Indonesia? Ya. Yang pertama terima kasih kepada Mata Sosial yang sudah hadir di desa saya sehingga bisa diskusi bertatap muka. Jadi prinsipnya yang saya bangun mindsetnya adalah dimanapun saya berada saya harus memberi manfaat secara nyata. Tidak mudah memang karena kita harus pintar-pintar memanfaatkan peluang, main celah terhadap apa yang belum dilakukan oleh orang lain. Kalau kita hanya menduplikasi, hanya mencontoh, itu mudah, dalam waktu singkat bisa dilakukan. Namun yang sulit adalah menemukan potensi dan mengeksplor potensi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi ekonomi kerakyatan yang kita. Itu yang saya bangun. Yang kedua, saya bukan single factor yang bisa mewujudkan itu sendiri. Maka yang harus saya bangun adalah sistem saya. Sistem di mana? Sistem di pemerintahan desa saya, perangkat desa, lembaga, termasuk masyarakat. Itu adalah support sistemnya. Ketika support sistem ini mendukung dan tahu maksud tujuan dari yang saya pikirkan, maka jadilah seperti yang saya lakukan di Desa Tunjung Tirto. Bisa membangun badan usaha milik desa dengan unit usaha yang tidak lazim dilakukan. Apa aja tuh yang sekarang sudah berjalan? Saya katakan tidak lazim adalah satu, belum banyak BUMDes yang mengelola sampah. Karena sampah ini sesuatu yang kotor, duitnya belum tentu ada. Namun saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah dari social oriented, awal kita membangun BUMDes unit sampah ini sekarang sudah profit oriented. Jadi sudah mendapatkan PADes, ada keuangan yang berputar dan ada sisa yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Yang kedua, kita juga punya bisnis kuliner. Kenapa kok harus mengambil bisnis kuliner? Karena Desa Tunjung Tirto ini adalah jalur lintas menuju Kota Batu. Kita tahu Kota Batu ini adalah tujuan wisata nasional. Yang kita dapatkan jangan macetnya saja, jangan nama besarnya Batu saja. Saya juga ingin dapatlah sesuatu dari Batu. Akhirnya kita kerjasama dengan brand tertentu, brand kuliner, untuk membuka Pujasera Kembang Banyu. Kembang Banyu ini adalah nama desa kami, Tunjung Tirto. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, Kembang Banyu. Kenapa diambil Kembang Banyu? Ya belum lazim juga nama Kembang Banyu. Sekarang yang viral itu kan sesuatu yang antik, unik, dan belum pernah didengar oleh masyarakat. Makanya kita ambil Kembang Banyu. Itu unit 2 kita, yaitu kuliner. Unit ketiga kita adalah klinik yang sekarang saya dan Mata Sosial ada di sini. Jadi klinik Tirto Husada ini berangkat dari tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang sudah milenial. Tidak lagi pelayanan yang skala-skala pelayanan kesehatan yang standar. Mereka sudah ingin ada pelayanan kesehatan yang yang lebih modern, yang kebutuhan kesehatan mereka terlayani. Yang kedua, mengakomodir tenaga kesehatan yang ada di desa. Kebetulan Tunjung Tirto ini desa yang semi perkotaan. Pola pendidikan yang diambil masyarakat sudah universal. Jurusan kesehatan banyak banget. Jurusan dokter, perawat, bidan. Maka saya akomodir dalam klinik Tirto Husada sebagai satu upaya mendongkrak pendapatan. Tidak lagi berobat ke klinik swasta, rumah sakit swasta, tapi kita punya klinik sendiri.
serapan tenaga kerjanya dapat, kemudian juga dapat pendapatan dari sini. Oke. Itu 3 unit yang kita rilis. Yang dirilis sama ibu ya. Iya. Terus ini bu, itu kan hal yang biasa kalau di masyarakat kita menyampaikan hal yang baik belum tentu diterima betul. banyak orang kan. Betul. Nah ketika ada pro dan kontra atau apresiasi dan mencela, ibu lebih memaafkan, lebih menunjukkan atau lebih menggandeng mereka untuk kebaikan semua. Ya, kalau saya 3-tiganya saya lakukan. Oke. Jadi yang pertama saya gandeng dulu. Saya gandeng itu dalam artian kenapa mereka bisa kontra, karena mereka belum mengerti apa sih maksud kita. Oke, Jadi kita kasih edukasi dulu. nah, kita edukasi, kita jelaskan kalau tidak bisa pakai bahasa visual ya heart to heart lah. Artinya kita dekati khususnya orang-orang yang punya potensi provokatif terhadap program kepala desa. Kepala desa itu kan pejabat politis terendah yang dipilihnya berdasarkan pemilih suara terbanyak. Otomatis di luar kita banyak yang nggak milih. Ya yang potensial yang nggak milih ini. Maka itu yang harus diedukasi pertama kali. Yang kedua harus diberikan pembuktian. Pembuktian itu apa? Biarkan pro kontra itu berjalan. Tapi kalau itu sudah terbukti, maka yang kontra ini aku yakin dan sudah saya buktikan merakah. Itu. Yang terakhir kita harus meyakinkan. Setelah pembuktian meyakinkan bahwa yang kita bangun ini bukan sekedar seremoni, bukan formalitas, tapi memang betul-betul berdampak dan berdasar terhadap masyarakat. Satu lagi mungkin ini agak sedikit privasi nih Bu. Oh boleh. Jadi dengar-dengar kan ibu itu seorang istri dari wakil bupati Bu ya. Dalam menjalankan program ini apa dukungan dari Pak Bupati itu full, terus efek ke masyarakat tuh jangan-jangan karena ibu istri wakil bupati ini kita ikut gitu. Yeah. Apa pure murni masyarakat memang keberhasilan ibu itu perlu diapresiasi gitu. Yeah. Kita sebagai pemimpin desa terendah tentunya tidak bisa lepas dari struktur birokrasi di atas kita. Pasti ada hal yang disumbangkan Pak Bupati kepada klinik dan lain-lain, yaitu perizinan. Klinik ini bisa beroperasi karena ada perizinan. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Malang di luar saya istri Wagub ya. Memang sistem birokrasi perizinannya sudah lebih mudah sehingga siapapun bisa mengakses dengan mudah. Namun istri Wagub ini juga punya satu pengaruh besar terhadap inovasi yang saya lakukan. Artinya ketika saya membuat sebuah inovasi, otomatis saya mau tidak mau, suka tidak suka ya dihubungkan bahwa yang saya buat ini tidak murni saya sebagai kepala desa, tapi saya juga sebagai istri Wagub. Di situ juga jadi satu magnet yang menarik bahwa oh pasti kalau Bu Kades melakukan ini nanti jangka panjangnya begini-begini. Itu juga jadi salah satu support tertentu bagi program yang saya susun. Namun support terpentingnya adalah di luar kesibukan saya dan lain-lain, saya punya teamwork yang solid. Pak Sek dan teman-teman perangkat BPD ini betul-betul support terhadap yang saya lakukan. Jadi saya mau sesibuk apapun desa jalan, di luar tugas negara yang lain juga jalan. Luar biasa, luar biasa sekali. Ini saya pribadi dan rekan-rekan saya dari Mata Sosial ini sangat mengapresiasi sekali terhadap program ibu, kinerja ibu, dan ini perlu masyarakat Indonesia tahu ya, bahwa perempuan itu punya peluang banyak di Republik ini. Kalau dulu Ken Dedes sama Kris, ibu ini sama konsep dan SDM. Jadi marilah sama-sama sahabat-sahabat kami atau rekan-rekan saudara semua sebangsa setanah air yang ada dimanapun, bahwa tidak ada satu kelemahan apapun ketika kita mau berkreasi, ketika kita mau kreatif, inovatif, pasti akan ada hasil yang lebih positif lagi. Mungkin selain itu ibu bisa menambahkan lagi untuk pesan-pesan masyarakat Indonesia, terutama program pemerintah untuk memajukan Indonesia maju, Indonesia sehat, Indonesia kuat, dan Indonesia mandiri. Untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk perempuan Indonesia, jangan takut untuk berbuat, jangan takut untuk berinovasi. Karena ketika perempuan mampu mengeksplor potensinya, kita bisa diterima dimanapun. Dengan inovasi apapun dan support itu pasti mengikuti kita, tergantung kita mau dan siapa yang kita gandeng untuk mensukseskan program kita. Bravo perempuan Indonesia. Mantap.